Kita ingin sebetulnya pulih kembali. Untuk memulihkan kembali seluruh kegiatan normal kembali itu salah satunya kuncinya adalah kita aman, tidak ada kasus. Artinya kita harus menerapkan sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas ini tujuannya hanya dua, mendisiplinkan masyarakat supaya tetap patuh protokol kesehatan. Yang kedua adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat. Kecepatan dari tim Kominfo yang bikin aplikasi, ini sekarang waktunya sekarang. Lagu nama informasi-informasi ya tentang misalnya kemarin lapor, ada lapor kepada kepala daerah atau kemana nanti akan disampaikan kepala dinas kemana saja yang terkait. Sudah saya lihat teman-teman Kominfo kemarin melihat menyajikan gambaran ini yang sedang dibuat, ini yang sedang dibuat Pak, begini-begini, udah bagus ini. Artinya tinggal kita coba uji coba, lalu nanti bisa dimanfaatkan dalam situasi begini. Bapak semuanya, sekiranya peraturan wali kota ini kan sudah jelas bahwa perwal ini sifatnya mengatur. Kemudian dalam perwal ini kan ada prosedur, ada pelaksanaan, ada pengawasan, dan juga dalamnya sanksi. Saya kira para SKPD yang sudah diberi tugas melaksanakan kegiatan tugas di masing-masing SKPD ini sudah jelas bahwa untuk lembaga ketika ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan harus seperti apa sanksinya. Karena tidak perlu dipersoalkan. Kemudian juga setiap event termasuk tadi pariwisata yang berkaitan dengan karaoke, mereka ini kan sudah mengajukan usulan kepada gugus tugas dengan protokol kesehatan. Kalau sudah melanggar, sudah tutup saja, karena mereka sudah membuat pernyataan semuanya juga. Jadi saya kira tidak perlu ragu lagi, tetap bahwa kita melaksanakan kegiatan protokol kesehatan di kegiatan yang sekarang ini sudah jelas semuanya aturannya. Peraturan gubernur yang kita wadahi juga dalam peraturan wali kota itu sudah jelas, tidak usah dipersoalkan, tetapi tinggal ketegasan daripada kita semua. Jadi SKPD kalau sudah jelas ada yang melanggar, pelaku usaha melanggar tentang protokol kesehatan, sudah silakan tutup saja Pak. Jadi tidak perlu lagi diatur lagi dengan peringatan segala macam, karena mereka dari awal sudah membuat surat pernyataan untuk siap untuk dilakukan penindakan ketika mereka melanggar. Sudah, ini kan sudah jadi peraturan wali kota. Dan tadi sampaikan bahwa kita sanksi ini kan jelas ada tahapannya, baik instansi maupun lembaga dalam peraturan. Lalu ada yang perorangan. Jadi perorangannya khusus untuk kaitan masker. Kaitan masker ada sanksinya, pertama bisa berupa teguran, ya, bisa juga dengan tindak sosial, termasuk atau juga denda 50.000. Nanti tim di lapangan yang akan menentukan. Itu jadi pilihan, ya kan? Menjadi pilihan. Tidak selamanya kena sanksi 150.000, tapi bisa saja menjadi sanksi sosial, gitu kan? Ya. Jadi di lapangan yang akan menilai. Tapi bagaimanapun ini kita harus cepat, karena situasi hari ini kita ingin betul-betul menjaga situasi yang kondisi yang relatif masih baik Kota Tasikmalaya ini, jangan sampai kita lalai. Jadi tolong dimaklumi oleh masyarakat. Kami sangat memahami, ya. Mereka katanya situasi ekonomi lebih gini, kita ingin pulih kembali. Saya dengar begitu, ingin pulih kembali. Justru inilah kita ingin ada percepatan pemulihan ekonomi. Makanya Bapak Presiden kan bikin Komite Nasional Penanganan COVID. Di sana ada Satgas COVID dan ada juga Satgas Pemulihan Ekonomi. Nah, ini dalam rangka kita ingin kembali normal, ya. Ingin seperti ada ekonomi lagi, pendidikan lagi, kegiatan apa. Salah satu kuncinya adalah disiplin daripada protokol kesehatan. Karena kita melihat kenyataan fakta di lapangan, masyarakat menganggap abai. Makanya kenapa kita tegas hari ini, tidak hanya kita, ini juga ada runtutan dari atas, gitu kan. Situasi darurat ini, darurat kesehatan. Pergub sudah keluar, malah nilainya 100.000. Kalau kita mempertimbangkan dengan daerah dan sebagainya, kali maksimal kita 50.000. Jangan khawatir dengan 50.000 selama kita tidak melanggar, gitu kan. Sekolah sampai hari ini kita tadi juga sama Kementerian Agama, bahwa sekolah ini pemerintah belum tatap muka, ya, dan syaratnya harus hijau dulu. Jadi perlu kami sampaikan juga, sering saya lihat di publik, di medsos, katanya kita sudah tidak ada kasus baru, ya.
Katanya harus hijau, belum. Kita belum hijau. Syarat hijau itu tidak ada kasus baru dan selama berapa ya? 14 hari. Masa inkubasi 14 hari tidak ada kasus baru, tidak ada hal-hal lain, ya kan? Itu lebih jelas gitu kan. Jadi ke hijau itu tidak serta-merta hari ini tidak ada hijau, tidak. Ada waktu, ya kan? Ini sesuai protokol kesehatan yang juga diturunkan oleh Permenkes, ya kan? Jadi tidak serta-merta. Kita juga semua ingin segera hijau. Makanya kalau kita ingin hijau, patuhi protokol kesehatan semua. Biar artinya sekarang kita hari ini kan ada case baru kan tadi. Nanti belum lihat data hasilnya. Ya rata-rata impor case datang dari luar, apalagi kan kemarin Idul Adha banyak tamu dari luar. Ini yang harus kita jaga. Ya, itu aja. Jadi yang harus kita perhatikan bersama, kita tadi ada lihat di Mikotas, tapi kita sekarang masih menggunakan istilah OTG, ODP, PDP, konfirm positif. Positif ada 2, ada RDT sama PCR. Nah, sebetulnya itu sudah ada perubahan sekarang dengan aturan yang baru, yaitu kasus suspek probable dan konfirm. Tapi untuk memudahkan masyarakat, kita belum beralih ke aturan yang baru. Kita masih menggunakan aturan lama karena memang secara teknis itu mudah dipahami dan pengelolaan medisnya, pengelolaan penata laksanaan pasien COVID-nya masih sama. Memang sekarang kita ada, oleh karena itu di Mikotas masih menggunakan istilah pasien dalam pengawasan. Nah ini untuk yang ada case baru sesuai dengan protokol baru bahwa aturan baru itu ada pengelompokan untuk yang suspek, probable dan konfirm. Nah ini lebih luas lagi di aturan yang baru itu sehingga ada pasien 3 sedang dirawat sesuai dengan apa yang disampaikan di Mikotas tadi. Kemudian juga 1 lagi kita masih sekarang nunggu konfirmasi lagi. Nah ini menjadi sangat penting buat masyarakat bahwa jangan terburu-buru menyampaikan atau merasa kita sudah di zona hijau. Alhamdulillah kemarin hampir 1 minggu kita tidak ada kasus baru. Tapi bukan berarti diinterpretasikan bahwa kita sudah zona hijau aman. Artinya untuk menentukan zona hijau itu ada perhitungan lain, ada masa waktu, kemudian juga ada perhitungan jumlah sampel yang cukup. Nah ini yang menjadi perhitungan tambahan untuk betul-betul kita bisa memastikan ada di zona hijau. Nah ini kan kemarin kita masih berproses. Memang kita sudah siap masuk ke zona hijau, tapi sekarang sedang melakukan penambahan sampel supaya masuk ke 1% jumlah penduduk. Hampir 7.000-an yang harus kita selesaikan. Nah makanya kenapa kemarin kita belum gugus tugas belum mendeklar secara resmi bahwa ini kita sudah zona hijau, karena proses tahapan zona hijau itu sedang dilakukan. Nah yang penting bagi masyarakat adalah sekarang memperhatikan protokol kesehatan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu yang akan sulit dilakukan atau diterapkan protokol kesehatan. Nah ini kita belum merekomendasikan. Contoh misalkan kolam renang, misalkan karaoke. Nah ini yang menjadi perhatian khusus kita karena akan sulit di sana ditetapkan protokol kesehatan gitu kan. Nah ini barangkali yang harus menjadi perhatian kita bersama. Hendaknya kita juga pingin ini cepat normal, pingin ekonomi cepat pulih, pingin cepat bergerak, tapi kita butuh tahapan di era pandemi COVID-19 ini, dalam PSBB transisi, dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru itu, kita ada protokol-protokol yang harus kita lakukan, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan.